Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والبدعة والنار. Segala pujian dan pembesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjanjikan surga bagi siapa saja yang takut, mengharap dan bertakwa hanya kepadanya. Dan dialah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengancam dengan neraka bagi siapa saja yang berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Sungguh yang demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi yang terbaik, Nabi yang tersuci, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yasrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya setiap hati Bani Adam itu berada di antara jari-jemari yang maha pengasih, bagaikan sebuah hati yang ia alihkan sekehendaknya. Kemudian beliau bersabda, wahai pengalih hati, alihkanlah hati kami kepada ketaatanmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tahadau tahabbu, saling memberilah kalian hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebaik-baik hadiah yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya semuslim adalah nasihat atau wasiat yang bermanfaat baginya di dunia dan menjadi bekal baginya di kehidupan akhirat. Dalam hal ini
Ada teladan yang baik dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari beliau memegang tangan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata kepadanya, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Mu'adz pun berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah ya Rasulullah, sungguhnya aku pun sangat mencintaimu." Kemudian Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salat an taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, agar senantiasa ketika engkau selesai salat, janganlah engkau meninggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, aku memohon kepadamu agar senantiasa mengingat kepadamu, wa syukrika, dan agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita kali ini adalah mengenai ayat yang agung, yang kadang menjadikan pembacanya menjadikannya tergidik ketakutan. Namun barang siapa yang mempersiapkan diri untuknya, insya Allah ia akan selamat. Yaitu sebuah ayat yang seandainya diturunkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut akan bergetar. Sebuah ayat yang setiap kali terdengar oleh telinga, telinga segera menyimaknya. Setiap kali dibaca oleh mata, mata menjadi berkaca-kaca. Dan setiap kali dicerna oleh hati, hati menjadi takut. Yaitu sebuah ayat jamaah sekalian. Sebuah ayat yang setiap kali diperhatikan oleh orang-orang yang lalai, menjadikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali diperhatikan, setiap kali dipahami oleh orang-orang yang berpaling, menjadikannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat yang menceritakan tentang sebuah perpisahan, tentang sebuah kepergian, tentang sebuah perjalanan yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah hal yang dahulu hendak kamu lari darinya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Memang wahai saudaraku, kehidupan kita di dunia ini memang menuju akhirat. Suatu perjalanan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tujuan akhirnya adalah surga, bukan neraka. Karena keagungan perjalanan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya jamaah sekalian, yang demi Allah tidak ada sesembahan yang hak yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan, ketika kita mengetahui hakikat kematian dan kedahsyatannya, alam kubur dengan kegelapannya, hari kiamat dengan segala kesedihannya, kemudian ketika kita memperhatikan sirat, jembatan dengan berbagai rintangannya, kemudian
ketika kita memperhatikan surga dengan berbagai kenikmatannya, neraka dan kobaran apinya, niscaya keadaan kita akan segera berubah jamaah sekalian. Akan tetapi terkadang kita lupa atau pura-pura lupa akan keagungan perjalanan tersebut, dan malah lebih memilih dunia yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk. Ingatlah jamaah sekalian, keadaanmu ketika engkau menghadapi sakratul maut, yang pada saat menghadapinya, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, La ilaha illallah, innal mauti lasakarat. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kematian itu memiliki beberapa rasa kesakitan. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita memperhatikan akan kematian tersebut? Wahai orang-orang yang lalai dari kedunianya, wahai orang-orang yang tertipu oleh dunianya, wahai orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya. Wahai orang-orang yang tertipu oleh dunianya, wahai orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang tertipu akan angan-angan panjangnya. Pernahkah engkau memikirkan saat-saat kematianmu sedangkan engkau masih dalam keadaanmu yang semula? Tahukah kamu apakah yang akan terjadi bila kematian itu menghampirimu? Tentu saja yang engkau inginkan ketika kematian itu menghampirimu adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah jamaah sekalian, ucapan yang indah tersebut sangat sulit untuk diucapkan ketika datangnya sakaratul maut, ketika engkau masih dalam keadaan lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang engkau ucapkan pada saat itu hanyalah Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang diucapkan saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memenuhi majelisnya dengan berbagai makanan dan perhiasan. Kemudian beliau menghadirkan Abu Atahiyah, yaitu seorang penyair ternama pada masanya. Kemudian Harun ar-Rasyid pun berkata kepada Abu Atahiyah, ungkapkanlah kepada kami kenikmatan dunia yang kami peroleh saat ini. Abu Atahiyah pun memulai syairnya. Hiduplah sesuka hatimu di bawah naungan istana yang tinggi. Harun ar-Rasyid berkata, bagus, lalu apa selanjutnya? Abu Atahiyah pun melanjutkannya. Kenikmatanmu menjadikanmu berlari di hadapan pergantian siang dan malam. Harun ar-Rasyid berkata, bagus, lalu apa selanjutnya? Abu Atahiyah pun melanjutkannya. Jika nyawa telah meregang di hadapan hati yang bergetar, saat itu kamu akan tahu bahwa selama ini engkau terpedaya. Lalu seketika itu menangislah Harun ar-Rasyid.
Salah seorang pejabatnya berkata kepada Abu Attahiyah, engkau diundang ke sini oleh Amirul Mukminin untuk menghibur hatinya, akan tetapi engkau membuatnya bersedih. Harun ar-Rasyid pun menegur pejabatnya tersebut dan berkata, biarkanlah ia. Sungguh ia melihat kita dalam keadaan buta dan ia tidak ingin kita semakin buta. Benar jamaah sekalian, benar wahai saudaraku, cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah kematian menjadikan hati bersedih, menjadikan mata menangis. Perpisahan dengan orang-orang yang dicinta, penghilang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita. Di akhir ceramah yang singkat ini, di akhir khutbah yang singkat ini, kami akan nasihatkan atau wasiatkan kepada para pelaku dosa dan maksiat agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang bergelimang dengan dosa, wahai orang-orang yang tenggelam dengan kemaksiatannya, hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semuamu tentang Islam, orang-orang soleh, ibadah dan kebajikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya engkau akan meregang di tengah sakratul maut. Dan entah kapan itu pasti menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu lemas, matamu terbelalak, pintu taubat telah ditutup untukmu. Orang di sekitarmu menangis, sedangkan engkau sendiri berjuang melawan rasa sakit. Pada waktu itu, barulah engkau tahu dan yakin bahwa selama ini engkau terpedaya. Wallahi ya ikhwa, tidak berguna lagi air mata darah. Yang ada hanyalah siksa dan derita sepanjang masa. Sebelum semuanya terlambat jamaah sekalian, sebelum semuanya terjadi, yakinlah bahwasanya dunia yang kita pijak saat ini, dunia yang kita tinggal sekarang ini adalah bukan akhir dari segalanya. Masih ada akhirat yang justru di sanalah tempat keabadian, yaitu tempat pembalasan amalan perbuatan manusia di dunia dengan seadil-adilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam angan-angan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.